Shalom. Renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam Injil Matius pasal 12 ayat 43 sampai dengan 45. Judul renungan hari ini, siapa yang Anda izinkan untuk tinggal di hati Anda? Di Amerika Serikat memiliki undang-undang yang disebut adverse possession atau squatters rights. Jika sebuah bangunan tidak ditempati dan seseorang memasukinya meskipun dengan cara ilegal dan menempati bangunan tersebut, pemilik rumah yang sah mungkin akan kesulitan mengusir orang asing tersebut. Pemilik rumah bisa kehilangan kepemilikan rumah sepenuhnya. Misalnya, awal tahun ini sepasang suami istri membeli rumah dan kemudian langsung pergi berlibur 10 hari yang telah direncanakan sebelumnya. Saat mereka pulang, pasangan ini menemukan bahwa ada sebuah keluarga telah pindah dan menempati rumah baru mereka dan bahkan mengganti kuncinya. Ketika pasangan ini menghubungi pihak berwajib, pasangan ini akan diberitahu tentang hak penghuni liar dan perlu waktu berbulan-bulan untuk melanjutkan kasus ini ke pengadilan untuk mengusir para pelanggar. Sementara itu, keluarga bukan pemilik rumah ini tinggal di rumah yang tidak mereka bayar, sedangkan pemiliknya dipaksa untuk membayar rumah yang tidak dapat mereka tempati. Jika penghuni liar dapat tinggal di rumah tersebut selama 5 tahun, rumah tersebut menjadi milik mereka. Sepertinya hukum yang aneh, tetapi banyak negara di dunia memiliki undang-undang yang serupa. Di Wales misalnya, ada undang-undang yang dikenal sebagai Tiunos yang menyatakan bahwa jika penghuni liar dapat membangun rumah dalam 1 malam, mereka dapat mengklaim properti tersebut. Semua undang-undang ini terdengar tidak adil bagi orang yang awalnya membeli properti tersebut. Namun, undang-undang ini diciptakan untuk mencegah rumah ditinggalkan dan rusak parah. Rumah dibuat untuk dihuni. Ketika tidak digunakan, bangunan akan segera runtuh. Perumpamaan yang Yesus berikan dalam bacaan kita hari ini mengikuti alur yang sama. Seperti yang pernah dikatakan Matthew Henry, setiap hati adalah tempat tinggal roh-roh najis, kecuali yang merupakan bait Roh Kudus, oleh iman di dalam Kristus. Kita adalah tempat tinggal yang ingin untuk ditempati. Yesus baru saja selesai mengatakan, barang siapa yang tidak bersamaku, melawan aku. Matius 12 ayat 30. Tidak ada jalan tengah. Dalam bacaan hari ini, Yesus menjelaskan bahwa seseorang dapat dibersihkan dari roh jahat dan karenanya menjadi rumah yang bersih. Namun jika mereka tidak ditempati dengan Roh Kudus, setan itu akan kembali dan sangat mungkin membawa lebih banyak bersamanya. Seperti yang Yesus katakan, keadaan terakhir orang itu menjadi lebih buruk daripada yang pertama. Jika kita mendengar firman Allah dan menunjukkannya secara lahiriah atau komitmen yang dangkal untuk melakukan reformasi, kita seperti orang yang mendapati dirinya didiami oleh penghuni liar rohani. Begitu mereka menetapkan klaim mereka di hati kita, kita hampir tidak berdaya dengan kekuatan kita sendiri untuk mengusir mereka. Ketika kita dibebaskan dari dosa-dosa kita, kejahatan kita, dan kecanduan kita hanya memiliki satu pilihan jika kita ingin tetap bebas. Izinkan Tuhan memenuhi kita dengan Roh Kudus-Nya. Efesus 5 ayat 18 memberitahu kita untuk dipenuhi dengan roh. Kata memenuhi dalam bahasa Yunani berarti kegiatan yang terus-menerus. Kita diperintahkan terus-menerus dipenuhi Roh Kudus. Seperti yang Yesus jelaskan, hal ini mencegah dosa-dosa lama dan setan-setan yang sudah dikenal kembali dan membangun kembali tempat tinggal di hati kita. Betapa jauh lebih menyakitkannya ikatan dosa setelah kita merasakan kebebasan. Jangan biarkan penghuni liar, yaitu iblis, mengisi hati dan pikiran Anda. Sebaliknya, teruslah dipenuhi dengan Roh Kudus. Izinkan Tuhan tinggal di hati dan pikiran Anda, dan singkirkan pikiran apapun yang bertentangan dengan firman-Nya. Ini adalah satu-satunya cara kita akan benar-benar bebas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.